Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Bincang Bola guys. Oke guys, gua sedikit terkejut dengan headline sore ini, dimana kemarin kita sempat bahas Nunes yang sebentar lagi bakalan ke Arab ya guys ya, dijual. Dan ternyata hari ini udah here we go ya guys ya. Akhirnya guys ya, 53 juta 53 juta Al Hilal nebus Nunes ya guys ya. Akhirnya guys. Tapi yang gua headline di sini sebenarnya dengan kepergian Nunes ini berarti kan si Liverpool kan posisi striker kan sekarang cuma diisi Ekitike guys. Nah, tadi gue baca ternyata Newcastle mendadak nggak mau jual Isaac ya. Nah, namanya juga rumor ya guys ya, semua juga udah ya A B C D E F G, ada yang bilang dia mau jual, bentar lagi dia mau pergi segala macam. Cuma tadi gue baca di beberapa rumor ya guys ya, gue lupa tadi di mana. Nah, Liverpool ini sejak dengar Isaac nggak mau dilepas, karena emang pertama bandrolnya juga mahal banget ya guys ya, dan mereka masih susah nyari pengganti Isaac. Liverpool mengalihkan diri ke salah satu wonderkidnya PSG ya guys ya, Bradley Barcola ya guys ya. Tahu kan Bradley Barcola yang kemarin lumayan bersinar di PSG ya guys ya, bareng sama si Desire Doué yang nolongin PSG juara Liga Champions ya guys ya. Nah, di sini kalau nggak salah guys ya, gua katanya sih dari reportnya Fabrizio Romano ya guys ya, katanya ketika Alexander Isak tidak terjadi atau dealsnya off, mereka bakalan beralih ke Bradley Barcola ya guys ya. Bradley Barcola ini posisinya itu winger setahu gue ya guys ya. Berarti kemungkinan striker tetap didepak sebagai yang didepak di depan striker, berarti tetap Hugo Ekitike. Sisanya berarti bakalan dirubah posisinya guys. Kayak Liverpool, kalau Liverpool ini kan guys kebiasaannya sejak ditangani Jurgen Klopp, beberapa pemain yang bukan posisinya sebagai striker itu dirubah guys. Kita juga pernah lihat itu ada Federico Chiesa yang dipaksa jadi striker ya guys ya, padahal kan posisi murninya itu kan winger kiri ya guys ya. Nah, dia dipaksa jadi striker. Kayaknya menurut gua mungkin karena faktor itu juga, si Federico Chiesa ini nggak naik ya guys ya, karena posisi sebelah kiri itu dulu ditempati oleh Luis Diaz ya guys ya. Luis Diaz, dan posisi Salah juga nggak bisa diganggu gugat ya guys ya. Nah, itu sih yang bikin mungkin kemarin itu posisi striker itu agak kurang di Liverpool menurut gue ya guys ya. Terus guys, headline selanjutnya itu ada Son yang udah dikenalin ya guys ya, udah dikenalin sama LAFC ya guys ya. Gue pikir dia bakalan bakalan explore ke Eropa aja gitu guys. Ternyata dia lebih milih ke liga pensiunan ya guys ya, MLS ya, Los Angeles ya, sudah pasti ya guys ya, Sony. Nah ini ya guys, ini kemarin ada yang kalah guys. Nah, yang nyetak pemain mantan loh guys, tuh Nicolas Pepe loh guys. Nah, tapi di sini banyak yang gue baca yang di highlight itu salah satu pemain debutannya guys, Max Doman, 15 tahun ya guys ya. Di sini dia sangat impress laganya katanya guys ya, karena gue nggak nonton sih, tapi berita banyak kan meng-highlight si Max Doman ini ya guys ya. Di sini guys, terlepas dari kekalahan Arsenal kemarin sama Villarreal, ternyata
Max Doman ini orang yang salah satu orang yang eh, meng apa apa sih istilah menciptakan penalti guys yang dikonversi sama si Martin Odegaard ya guys ya. Dia yang membuat pemain Villarreal ngelanggar dia di kotak penalti ya guys ya. Tapi di sini yang nggak di highlight sama sekali itu salah satu perekrutan anyarnya guys, Victor Gyökeres guys. Padahal dia start dari awal loh guys ya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga pramusim, kita nggak tahu ya. Mungkin lagi jelek, siapa tahu di liga dia mendominasi kan. Ya best of luck aja lah buat si Max Doman dan Arsenal ya guys ya. Terus tadi gue lihat, oh iya, salah satu apa tuh namanya, Chelsea juga ngelepas pemainnya ke Burnley ya guys ya, yaitu Leslie Ugochukwu. Siapa sih namanya ini? Leslie Ugochukwu. Nah, pemain 21 tahun guys. Dia Burnley dipinjam ya, dibeli 5 tahun guys kontraknya guys. Dan gue herannya sebenarnya Chelsea ini banyak beli wonderkid loh guys, benar-benar banyak beli wonderkid. Tapi ya gue nggak tahu sih kenapa, tujuannya apa, apakah cuma istilahnya buat bisnis doang, beli murah jual mahal gitu kan. Nah gue juga nggak tahu. Terus di sini gue juga baca Michael Antonio ya, ini pemain kan sempet, lo tau kan, dia sempet kecelakaan fatal, hampir ngehancurin karirnya guys. Akhirnya dia comeback kemarin sama Jamaika kalau gue nggak salah ya. Dia berapa tahun absen, setahun atau 2 tahun tuh gue lupa. Jadi dia debut langsung sama Jamaika kalau nggak salah gue, dia timnas Jamaika ya. Nah ternyata dia tidak diperpanjang kontraknya sama West Ham ya guys ya, karena emang West Ham juga strikernya juga udah numpuk kan. Nah di sini juga ada transfer talk gimana sih Sesko itu bisa fit dengan United ya guys ya. How Sesko move to Old Trafford impact the future of Alexander Isak. Gimana kepindahan Sesko ini bakalan berimpact ke masa depannya Alexander Isak nantinya ya guys ya. The future of Yone Wissa ini di Brentford sebenarnya ini trio bareng Beumo sama gue lupa satu lagi siapa namanya itu ya guys ya. Pokoknya dia itu salah satu yang bikin Brentford bertahan di Premier League ya guys ya, bareng sama Thomas Frank sebelum Thomas Frank pindah ke Tottenham ya guys ya. Thomas Frank pindah, akhirnya dipretelin itu trionya Brentford ya guys ya, Mbeumo ke MU kan, terus Norgard ke Arsenal kemarin kan. Terus Chelsea yang beneran serius banget deketin Xavi Simons sama Garnacho ya guys ya. Garnacho sih worth it sih menurut gue kalau Chelsea dapet sih, cuma rugi sayangnya kalau menurut gue karena udah ada Cole Palmer sih. Jadi ya ngapain sih beli Garnacho gitu, lagian semuanya udah pada numpuk di Chelsea, ribet. Terus Chelsea juga jual salah satu rekrutan anyarnya musim kemarin, Kieran Dewsbury Hall, mantan pemain Leicester ya guys ya. Terus yang bakalan cukup dinanti ini adalah Jack Grealish guys. Jack Grealish ini posisinya udah hampir kedepak sejak kedatangan Savio ya guys ya. Savio dia jarang main, jadi Jack Grealish jadi pilihan kedua lah istilahnya ya guys ya. Terus Eberechi Eze yang kemungkinan rumornya bakalan ke Arsenal ya guys ya. Terus Burnley juga mendatangkan pemain Newcastle guys, kipernya Martin Dubravka ya, yang sempat yang sempat main di MU jadi kiper zaman kalau nggak salah gue zaman De Gea apa ya, zaman De Gea ada Dubravka jadi kiper kedua ya. Ya namanya De Gea, gimana sih mau ngegesernya, nggak mungkin sih menurut gue. Yang anehnya De Gea
malah dijual sama MU kan. Terus Madison miss opening itu kayaknya guys, miss opening Premier League ya, dia kena ACL ya. Ini ACL ini udah pasti lama ini guys, dan nggak mungkin sebentar sih, 1 tahun mungkin ada lah ini. Jadi kemungkinan nih bakalan nyari pengganti ini. Tapi menurut gue nggak perlu sih, karena kan ada Pape Matasar, Yves Bosuma, sama Dejan Kulusevski itu juga biasanya mentok-mentok ditaruh di midfield kalau gue nggak salah dulu. Terus karena juga kemarin ini nggak jadi kan, tiba-tiba nggak jadi karena Nottingham Forest-nya kayak apa sih istilah, ngelapor ke hakim banding. Nah, dia banding ke pengadilan gara-gara Tottenham melakukan pendekatan ilegal ke pemainnya kan, jadinya nggak jadi. Akhirnya si Morgan Gibbs White ini perpanjangan kontrak dengan Nottingham Forest ya guys ya. Nah ini gue sih baca-baca berita nih seru banget sih guys. Gue entah kenapa Liverpool want Nunes replacement once exit confirm. Gimana ya? Replacement Nunes sudah ada Hugo Ekitike, kayaknya nggak perlu deh ya guys ya. Cuma nggak tahu deh, kalau memang terjadi kayak datengin Bradley Barcola ya posisinya ya hampir sama masalah. Nah, gitu. Cuma untuk sekarang sih posisi Luis Diaz itu bisa diisi sama Flo atau nggak Sobo, dan juga masih ada Harvey Elliott guys. Harvey Elliott juga sejak dia datang cuma jadi super sub doang kan. Ini what is the latest with Isaac? Dia Liverpool minta Newcastle minta Liverpool menaikkan tawarannya ya guys ya untuk Alexander Isaac ya. Terus tadi juga gue baca harganya mentok 150 juta guys, dan itu langsung di komentari sama pundit 0 juara Premier League ya guys, Jamie Carragher ya guys ya. Nah, katanya 150 juta itu harga Mbappe, mending beli Mbappe katanya kan. Menurut kalian gimana? 150 juta mending beli Mbappe aja kali ya. Aduh, ya udahlah guys, itu dulu berita hari ini ya. Thank you yang udah nonton, see you on the next video.